Pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah analisis informasi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Kita hampir berada di penghujung semester. Kali ini saya akan menyampaikan topik analisis prospektif, bagian proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Materi yang saya sampaikan bersumber dari buku Analisis Laporan Keuangan K.R. Subramanyam. Saudara, laporan keuangan yang akan kita proyeksikan nanti adalah laporan posisi keuangan target corporation beserta dengan laporan laba rugi yang sudah kita proyeksi di video learning sebelumnya. Di sini tampak laporan posisi keuangan yang akan kita proyeksikan nanti adalah untuk tahun 2006 berdasarkan laporan-laporan dari tahun 2003, 2004, dan 2005. Di sini tampak adalah kelompok aset. Bagian ini, saudara, adalah kelompok liabilitas dan ekuitas. Juga kita akan mencari proyeksinya untuk tahun 2006 berdasarkan data dari tahun 2003, 2004, dan 2005. Ini adalah rasio-rasio terpilih yang akan kita gunakan untuk kepentingan melakukan proyeksi laporan posisi keuangan. Jadi di sini ada tingkat perputaran piutang usaha, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran utang usaha, tingkat perputaran biaya yang masih harus dibayar, utang pajak per beban pajak, dividen per saham, pengeluaran modal atau capex, capital expenditure dalam jutaan ya, kemudian capital expenditure per penjualan. Nanti rasio-rasio ini akan kita gunakan ketika akan menghitung proyeksi laporan posisi keuangan. Langkah-langkah dalam memproyeksi laporan posisi keuangan nanti akan dimulai dari memproyeksi piutang. Dilanjutkan dengan persediaan, kemudian aset tetap, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, ya. Di mana proyeksi nanti akan menggunakan sebagian data proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan yang sudah kita hitung di video learning sebelumnya, yaitu tentang proyeksi laporan laba rugi. Ya. Nah, kemudian untuk rasio-rasio tadi sudah dibentuk ya, tapi sebetulnya rasio-rasio tersebut kalau belum ada maka harus dihitung terlebih dahulu. Misalnya untuk perputaran piutang, cara menghitungnya adalah penjualan dibagi saldo piutang usaha. Kemudian untuk proyeksi piutang usaha adalah proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Nah, saudara, ini adalah
langkah-langkah dalam memproyeksi laporan posisi keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi bahwa untuk melakukan proyeksi laporan posisi keuangan, maka dimulai dari memproyeksi piutang. Untuk memproyeksi piutang, caranya adalah proyeksi penjualan 2006 yang kita dapatkan dari proyeksi laporan laba rugi dibagi dengan rasio perputaran piutang yang tadi sudah disajikan di slide sebelumnya sebagai rasio-rasio terpilih. Ini saya ambil potongannya. Ya. Nah, di sini adalah total pendapatan penjualan. Saya juga ambil potongan dari proyeksi laporan laba rugi. Jadi, ini adalah potongan sebagian dari proyeksi laporan laba rugi. Ini adalah sebagian dari rasio-rasio terpilih. Ya. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan, maka proyeksi piutang tahun 2006 adalah $5.650. Selanjutnya setelah kita memproyeksi piutang, maka kita memproyeksi persediaan. Caranya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan perputaran persediaan. Ini adalah harga pokok penjualan ya yang tersaji di dalam proyeksi laporan laba rugi. Kemudian di sini kita lihat ada tingkat perputaran persediaan dari rasio-rasio terpilih. Ya, kita bagi maka akan diperoleh proyeksi persediaan tahun 2006 adalah $6.001. Untuk aset lancar lain tidak ada perubahan. Sedangkan untuk aset tetap, caranya adalah dengan membagi aset tetap tahun lalu, dalam hal ini 22.272 adalah aset tetap tahun 2005, ditambah dengan estimasi pengeluaran modal, di mana estimasi pengeluaran modal dicari dengan mengalikan proyeksi pendapatan penjualan dikali dengan persentase capex per penjualan. Nah, yang ini. Ya. Jadi 52.204 ya dikalikan dengan 6,431% itu akan diperoleh 3.357 ya yang merupakan estimasi pengeluaran modal. Lalu 22.272 ditambah 3.357 diperoleh hasil 25.629 sebagai proyeksi aset tetap tahun 2006. Selanjutnya langkah kelima untuk memproyeksi akumulasi penyusutan. Caranya adalah akumulasi penyusutan tahun 2005 ditambah proyeksi akumulasi penyusutan tahun 2006 yang tertera di dalam proyeksi laporan laba rugi. Kemudian untuk proyeksi aset tetap bersih. Di sini kita lihat dari perhitungan nomor 4, langkah nomor 4, tadi diperoleh 25.629, lalu dikurangi dengan langkah nomor 5. Jadi 6.882 itu ada di sini, di langkah nomor 5.
Sedangkan 25.629 tadi ada di langkah nomor 4. Maka aset tetap bersihnya adalah 18.807. Ya, jadi aset tetap dikurangi dengan proyeksi aset tetap dikurangi dengan proyeksi akumulasi penyusutan. Kemudian untuk proyeksi aset jangka panjang lainnya tidak ada perubahan. Lalu untuk proyeksi utang usaha diperoleh dari proyeksi harga pokok penjualan yang terdapat di dalam proyeksi laporan laba rugi dibagi dengan perputaran utang yang terdapat di dalam rasio-rasio terpilih. Maka proyeksi utang usaha adalah $6.441. Lalu saudara untuk bagian lancar utang jangka panjang. Nah, kalau angka ini merupakan jumlah yang dilaporkan di dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo di tahun 2006. Jadi datanya itu ada di dalam catatan kaki ya, ada di dalam keterangan tentang berapakah kira-kira bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2006 atau tahun yang akan diproyeksikan laporan posisi keuangannya. Langkah ke-10 adalah memproyeksi beban yang masih harus dibayar. Caranya adalah proyeksi penjualan dibagi dengan perputaran beban yang masih harus dibayar, di mana angka ini ada di dalam rasio-rasio terpilih. Didapatkan beban yang masih harus dibayar adalah $1.820. Proyeksi utang pajak diperoleh dari beban pajak ya dikalikan dengan utang pajak per beban pajak yang tercantum di dalam rasio-rasio terpilih. Sedangkan beban pajak ada di dalam proyeksi laporan laba rugi. Untuk pajak tangguhan dan kewajiban lain tidak ada perubahan. Saudara, kita lanjutkan untuk langkah ke-13, yaitu memproyeksi utang jangka panjang. Caranya adalah utang jangka panjang tahun lalu, artinya utang jangka panjang tahun 2005, dikurangi bagian utang yang jatuh tempo yang ada di langkah ke-9 yang tadi dinyatakan diperoleh dari catatan kaki jika ada. Kemudian untuk proyeksi saham biasa tidak ada perubahan. Kemudian juga tambahan modal disetor tidak ada perubahan. Lalu laba ditahan. Ini adalah cara menghitungnya, laba ditahan tahun lalu atau laba ditahan tahun 2005. Laba ditahan boleh bernama saldo laba ya, ditambah proyeksi laba bersih ya di tahun 2006 dikurangi estimasi dividen ya per lembar saham lalu dikalikan dengan banyaknya lembar saham ya, ada semua di dalam data tadi. Nah, kemudian yang terakhir dalam rangkaian proyeksi laporan posisi keuangan adalah memproyeksi kas. Jadi, kalau di dalam laporan posisi keuangan itu kas berada di bagian paling atas, ketika kita memproyeksi,
Justru proyeksi kas itu ada di langkah paling akhir. Ya. Jadi kas ini adalah sejumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total kewajiban atau liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan langkah 1 sampai 7. Langkah 1 sampai 7 itu adalah menghitung aset. Nah, dari hasil perhitungan kalau kita sudah susun diperoleh total liabilitas plus ekuitas adalah 34.595. Ya. Jadi jumlah kas itu adalah total liabilitas plus ekuitas min aset-aset selain kas. Ya, min proyeksi aset-aset selain kas. Atau proyeksi kas adalah proyeksi liabilitas plus ekuitas min total aset-aset selain kas. Maka dikatakan proyeksi kas itu adalah penyeimbang. Sehingga kelak total aset jumlahnya sama dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Nah, liabilitas plus ekuitas setelah ditotal jumlahnya adalah 34.595. Nah, lalu proyeksi aset-aset selain kas adalah masing-masing 5.650 plus 6.001 plus 1.224 plus 18.807 plus 1.511. Yang dalam kurung ini jumlahkan semua. Lalu 34.595 kurangkan dengan hasil penjumlahan yang di dalam kurung akan diperoleh 1.402 dan 1.402 ini adalah proyeksi kas. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka font yang berwarna merah ini adalah proyeksi laporan posisi keuangan target corporation 2006. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ada piutang, ada persediaan, kemudian aset lancar lain, kemudian tadi ada aset tetap bersih, kemudian aset tak lancar lainnya. Ya. Nah, ini angka-angka yang tadi dimasukkan di dalam perhitungan ketika kita mencari kas. Ya. Jadi, yang dalam kurung tadi adalah piutang ditambah persediaan ditambah dengan aset lancar lain. Kemudian ditambahkan dengan aset tetap bersih. Ya. Karena kenapa bukan aset tetap? Karena kan di sini ada akumulasi penyusutan. Jadi yang kita ambil adalah aset tetap bersih, lalu aset tak lancar lainnya. Nah, ini yang di dalam kurung tadi ya. Maka nanti setelah liabilitas ditambah ekuitas kita kurungkan dengan angka-angka itu akan diperoleh kas. Nah, di sini ya. Total liabilitas dan ekuitasnya kan di sini 34.595. Oke. Nah, saudara, ini juga adalah susunan dari laporan posisi keuangan, proyeksi laporan posisi keuangan target corporation untuk tahun 2006. Saudara, untuk menyusun proyeksi arus kas target corporation tidak sulit. Langkahnya sama dengan ketika saudara mempelajari tentang arus kas yang ada di materi sebelumnya, yaitu analisis arus kas. Dikatakan bahwa penyusunan laporan arus kas itu berdasarkan data yang ada di dalam laporan posisi keuangan dan di dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, berdasarkan hukum penambahan pengurangan
aset dan kewajiban, maka saudara bisa menyusun dengan cara yang sederhana seperti ini. Ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Proyeksi atau estimasi arus kas di tahun 2006. Tidak usah saya terangkan lagi ya, karena caranya sudah pernah diterangkan di analisis laporan arus kas. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya senantiasa selalu dan tidak pernah lupa mengingatkan, saudara bisa mahir jika dan hanya jika belajar dengan kesungguhan, menyimak dengan kesungguhan, baca buku, banyak berdoa, tetap berpikiran positif, jangan lupa sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.